Darurat militer kembali menjadi sorotan dunia setelah Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menetapkannya pada Selasa malam, 3 Desember 2024. Namun, langkah ini hanya bertahan kurang dari 12 jam. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi Korea Selatan? Sebelum kita membahas situasi Korea Selatan, mari kita pahami dulu apa itu darurat militer. Secara sederhana, darurat militer adalah kondisi di mana pemerintahan sipil digantikan oleh otoritas militer untuk menjaga keamanan nasional. Biasanya, darurat militer diterapkan dalam situasi genting seperti perang, ancaman pemberontakan, atau krisis politik yang parah. Tapi langkah ini seringkali kontroversial karena berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memberi kekuasaan besar kepada militer. Korea Selatan menetapkan darurat militer untuk pertama kalinya sejak 1987. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan politik, baik secara internal maupun eksternal. Di dalam negeri, oposisi yang mendominasi parlemen berusaha menggagalkan kebijakan pemerintah dengan memotong anggaran dan mencoba memakzulkan pejabat kunci di kabinet Presiden Yoon. Di luar negeri, ancaman dari Korea Utara menambah tekanan bagi pemerintahan Korea Selatan. Namun, tekanan dari Majelis Nasional melalui voting berhasil mencabut status darurat militer hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Hal ini menunjukkan kekuatan demokrasi Korea Selatan dalam menghadapi krisis. Selain Korea Selatan, beberapa negara lain juga pernah memberlakukan darurat militer dalam sejarahnya. Berikut adalah 7 negara yang pernah berada dalam situasi darurat militer. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, Presiden Soekarno menetapkan darurat militer untuk menghadapi ketegangan politik dan ancaman kudeta. Kekuasaan militer meningkat drastis di bawah Soeharto, yang akhirnya mengambil alih pemerintahan setelah pergolakan politik. Peristiwa gerakan 30 September 1965, atau biasa kita sebut G30S, merupakan salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia, di mana 7 jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok militer yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Peristiwa ini memperburuk ketegangan antara militer, PKI, dan kelompok nasionalis religius di tengah upaya Presiden Soekarno menyeimbangkan kekuatan politik melalui konsep Nasakom. Setelah kejadian tersebut, Jenderal Soeharto mengambil alih kendali keamanan di Jakarta dan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dengan persetujuan Presiden Soekarno. Status darurat diberlakukan untuk memulihkan keamanan, mencegah kudeta, dan menstabilkan pemerintahan. Darurat militer pasca G30S 1965 menjadi respons terhadap situasi politik yang kacau, tetapi juga dimanfaatkan oleh Jenderal Soeharto untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mengakhiri era Soekarno. Peristiwa ini menandai transisi dari demokrasi menuju Orde Baru, sebuah rezim otoriter yang ditandai dengan pembatasan kebebasan politik, sentralisasi kekuasaan, dan dominasi militer dalam semua aspek kehidupan negara. Meski berhasil menciptakan stabilitas dalam jangka pendek, era ini meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hal pelanggaran HAM dan demokrasi yang tergerus. Darurat militer diumumkan setelah militer menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra. Militer menguasai seluruh institusi negara dengan alasan menjaga stabilitas di tengah konflik politik yang berkepanjangan. Pada Mei 2014, Thailand mengalami kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kudeta ini dilakukan oleh Jenderal Prayut Chan-o-cha, Panglima Angkatan Darat, yang kemudian memberlakukan darurat militer di seluruh negeri dengan dalih mengakhiri konflik politik dan menjaga stabilitas nasional. Darurat militer dan kudeta 2014 mencerminkan konflik politik yang mendalam di Thailand, dengan militer mengambil alih kendali penuh untuk meredakan ketegangan jangka pendek. Namun, langkah ini menghambat perkembangan demokrasi karena memperpanjang dominasi militer dalam pemerintahan. Ketegangan politik tetap ada, menunjukkan bahwa akar masalah belum terselesaikan. Hingga kini, Thailand masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem politik yang inklusif dan demokratis.
Selama Revolusi Arab Spring, militer mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Hosni Mubarak mundur. Darurat militer diberlakukan untuk mengendalikan protes massal dan menjaga keamanan nasional. Revolusi Arab Spring di Mesir pada Januari 2011 adalah gerakan rakyat yang menuntut reformasi besar-besaran setelah hampir 30 tahun kekuasaan Presiden Hosni Mubarak. Protes ini dipicu oleh korupsi, ketimpangan ekonomi, dan represi politik yang sistemik. Selama 18 hari, demonstrasi di Tahrir Square dan kota-kota besar lainnya mendesak Mubarak untuk mundur. Pada 11 Februari 2011, Mubarak mengundurkan diri dan militer melalui Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir, SCAF, mengambil alih kendali pemerintahan. Militer membubarkan parlemen, membekukan konstitusi, dan berjanji mengadakan pemilu untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Pada 2012, pemilu berhasil digelar dan Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin menjadi presiden. Namun, protes baru terhadap pemerintahannya memuncak pada kudeta militer 2013 yang membawa Abdel Fattah el-Sisi ke tampuk kekuasaan. Darurat militer selama Revolusi Arab Spring di Mesir menunjukkan bagaimana militer memanfaatkan situasi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Meski berhasil meredam kekerasan dan menjaga stabilitas jangka pendek, langkah ini menghambat transisi demokrasi penuh. Hingga kini, militer tetap menjadi kekuatan dominan di Mesir dengan pengaruh besar dalam politik dan ekonomi, seringkali mendapat kritik karena membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia. Presiden Ferdinand Marcos menggunakan darurat militer untuk menghadapi pemberontakan komunis dan Muslim. Namun, banyak yang menganggap ini sebagai cara Marcos untuk memperpanjang kekuasaannya secara otoriter. Pada 1972, Presiden Ferdinand Marcos memberlakukan darurat militer di Filipina dengan alasan menghadapi ancaman pemberontakan komunis, New People's Army, dan separatis Muslim, Moro National Liberation Front. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi, korupsi, dan unjuk rasa besar-besaran semakin memperburuk situasi negara. Melalui darurat militer, Marcos mengambil langkah drastis seperti membubarkan Kongres, menangkap ribuan aktivis dan oposisi, menerapkan sensor media, dan memperkuat kekuasaan militer. Ia juga mengamandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya tanpa batas. Meskipun langkah ini sempat membawa stabilitas keamanan dalam jangka pendek, kebijakan tersebut diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi besar-besaran, dan krisis ekonomi. Kekuasaan absolut Marcos berlangsung hingga 1986 ketika revolusi kekuatan rakyat, People Power Revolution, menggulingkannya dari kekuasaan. Darurat militer di Filipina pada masa Ferdinand Marcos digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya secara otoriter dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Kebijakan ini berdampak buruk pada kebebasan politik, hak asasi manusia, dan perekonomian negara. Revolusi kekuatan rakyat pada 1986 menjadi akhir dari kediktatoran Marcos, sekaligus menjadi pengingat penting tentang bahaya kekuasaan tanpa pengawasan demokratis. Jenderal Pervez Musharraf menggulingkan pemerintahan Nawaz Sharif dan memberlakukan darurat militer untuk mengembalikan stabilitas. Namun, langkah ini mengundang kecaman internasional. Pada 12 Oktober 1999, Jenderal Pervez Musharraf melakukan kudeta militer yang menggulingkan Perdana Menteri Nawaz Sharif. Kudeta ini didasari ketegangan antara Nawaz Sharif dan militer, terutama setelah Perang Kargil melawan India, serta krisis politik dan ekonomi yang melanda Pakistan. Musharraf, dengan dukungan penuh militer, mengambil alih kekuasaan dan memberlakukan darurat militer untuk menjaga stabilitas. Langkah-langkah yang diambil Musharraf meliputi pembubaran parlemen, penangguhan konstitusi, pemberangusan oposisi politik, dan pengendalian lembaga hukum. Ia juga melakukan reformasi ekonomi yang membawa hasil positif dalam jangka pendek, seperti liberalisasi pasar dan peningkatan investasi asing. Namun, pemerintahan Musharraf dikritik karena tindakan otoriter, pelanggaran hak asasi manusia, dan pemberangusan kebebasan politik. Pada 2007, Musharraf menghadapi krisis besar akibat pemecatan Ketua Mahkamah Agung yang memicu gelombang protes besar.
ia akhirnya dipaksa mundur pada 2008 setelah partai oposisi memenangkan pemilu, menandai akhir dari era pemerintahan militernya. Darurat militer yang diberlakukan oleh Jenderal Pervez Musharraf pada 1999 menciptakan stabilitas jangka pendek di Pakistan, tetapi merusak demokrasi negara tersebut. Kudeta ini menunjukkan dominasi militer dalam politik Pakistan dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan politik, dan ketidakpuasan rakyat yang terus meningkat. Peristiwa ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan sipil dan militer dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Setelah kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi, darurat militer diberlakukan. Situasi ini memicu protes besar-besaran dan krisis kemanusiaan di Myanmar. Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar Tatmadaw melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, memenangkan pemilu dengan mayoritas besar pada November 2022. Militer mengklaim adanya kecurangan pemilu meskipun pengawas internasional menyatakan pemilu berlangsung bebas dan adil. Setelah kudeta, militer memberlakukan darurat militer di seluruh negeri, menangkap Aung San Suu Kyi dan pemimpin NLD lainnya, membubarkan pemerintahan sipil, menyensor media, dan menindak keras protes rakyat. Langkah ini memicu protes besar-besaran yang dikenal sebagai Gerakan Pembangkangan Sipil, Civil Disobedience Movement (CDM), serta krisis kemanusiaan dan ekonomi yang signifikan. Ribuan orang tewas akibat kekerasan militer, puluhan ribu ditahan, dan ratusan ribu warga mengungsi ke negara-negara tetangga. Respons internasional, seperti sanksi ekonomi dan kecaman diplomatik, terbukti tidak efektif karena dukungan dari negara seperti China dan Rusia terhadap junta militer. Kudeta militer 2021 di Myanmar menunjukkan bagaimana militer menggunakan dalih stabilitas politik untuk mempertahankan dominasinya, mengorbankan demokrasi dan hak asasi manusia. Pemberlakuan darurat militer memperburuk situasi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di negara tersebut dengan kekerasan yang terus meningkat dan transisi demokrasi yang terhenti. Meski rakyat Myanmar terus berjuang untuk demokrasi, tantangan dari junta militer dan dukungan internasional yang minim membuat situasi tetap penuh ketidakpastian. Setelah kudeta militer yang gagal, Presiden Recep Tayyip Erdogan memberlakukan darurat militer untuk menstabilkan negara. Ribuan orang ditangkap dengan alasan terkait kudeta. Pada 15 Juli 2016, upaya kudeta oleh sekelompok anggota militer di Turki bertujuan untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kudeta ini gagal dalam waktu 24 jam berkat perlawanan rakyat dan loyalis pemerintah. Sebagai tanggapan, Erdogan memberlakukan status darurat selama 2 tahun untuk menstabilkan negara dan menangani pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kudeta. Langkah-langkah selama status darurat meliputi penangkapan massal, pemecatan lebih dari 100.000 pegawai negeri, pemberangusan media, dan peningkatan kekuasaan presiden. Kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers dibatasi. Langkah ini diklaim untuk menstabilkan negara, tetapi dikritik sebagai cara untuk mengonsolidasikan kekuasaan Erdogan secara otoriter. Meskipun status darurat resmi dicabut pada Juli 2018, banyak kebijakan darurat tetap diberlakukan melalui undang-undang permanen, memperkuat kontrol Erdogan atas negara. Status darurat yang diberlakukan setelah kudeta gagal 2016 menjadi langkah Erdogan untuk memulihkan stabilitas di Turki. Namun, tindakan ini melampaui penanganan ancaman kudeta dengan membatasi kebebasan sipil, melakukan pembersihan besar-besaran, dan memperkuat kekuasaan presiden secara signifikan. Langkah ini melemahkan demokrasi Turki, menciptakan iklim politik yang lebih otoriter, dan meningkatkan ketegangan politik di dalam negeri hingga saat ini. Darurat militer selalu menjadi keputusan ekstrim, seringkali diambil dalam situasi tanpa pilihan lain. Dari Seoul hingga Kairo, dari Jakarta hingga Manila, langkah ini mencerminkan pergulatan antara kekuasaan, keamanan, dan kebebasan. Namun, sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa batas selalu meninggalkan luka, baik bagi rakyat maupun bagi fondasi demokrasi itu sendiri. Kisah Korea Selatan bukan hanya tentang politik atau militer.
Ini adalah pengingat bahwa demokrasi, meskipun rapuh, dapat bertahan jika rakyatnya bersatu. Sejarah tidak hanya mencatat mereka yang berkuasa, tetapi juga mereka yang berdiri melawan tirani demi keadilan dan kebebasan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk berbagi pemikiran Anda di komentar, karena perubahan dimulai dari percakapan.